Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua sehat dan selalu semangat mengaji. Manin online, kita pasti bisa. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran akhlak mustawa awal yang diampu oleh Ibu Munfaridah, Kitab Waswaya Al-Aba Lil Abna, bab 4, kewajiban kepada orang tua. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Laili Nur Fatimah dari Mustawa Khomis. Kitab Waswaya Al-Aba Lil Abna ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir Al-Iskandariyah. Beliau lahir di Jurja, Mesir pada tahun 1863 dan wafat pada tahun 1939 Masehi. Beliau dikenal sebagai pembaharu di Universitas Al-Azhar, Mesir. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Al-Azhar. Baik, dimulai ya. Ad-darsu ar-rabi'u. Ad-darsu utawi iki iku bab ar-rabi'u kang kaping 4 fi huquqil walidaini ing dalam hakake wong tua loro. Orang tua telah banyak berjasa kepada kita, tentu kita wajib berbakti kepada orang tua. Ya bunaya, he anak cilik ingsun, mahma takabbata, semangsane merasa kesulitan sapa sira, minal masyaqqati saking pira-pira kesulitan fi khidmati abika ing dalam mengabdi utawa melayani bapak sira wa umika lan ibu sira fa inna huquqahuma mongko setuhune pira-pira hak-hake bapak ibu alaika ing atase sira iku fauqa dzalika sak dhuwure kang tinutur adhafan kelawan pira-pira tikelan mudha'afatan kang den lipat gandakan. Nah, ketika kita merasa berat dalam berbakti kepada orang tua, maka sikap kita mengingat, menyadari bahwa kewajiban orang tua itu lebih berat berlipat-lipat daripada kita. Maka kewajiban kita fala taqul mongko ojo ngucap sira lahuma maring bapak ibu ufin ing lafat uf atau wala tanharhuma lan ojo bentak sira maring bapak ibu waqul lan ngucapo sira lahuma maring bapak ibu qaulan ing ucapan kariman kang mulya wafid lahuma lan tawadulah sira maring bapak ibu janahadzulli kelawan suwiwi kerendahan minar rahmati saking welas asih waqul lan ngucapo sira rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira rabb ing lafat rabbirhamhuma ila akhirih. Rabbi duh pangeran ingsun irhamhuma mugi paring welas asih ing bapak ibu kama rabbayani kaya olehe wis mendidik bapak ibu ing ingsun shawiron ing dalam waktu cilik. Kewajiban kita kepada orang tua yang pertama yaitu janganlah berkata kepada keduanya perkataan wah. Yang kedua, janganlah kamu membentak mereka. Yang ketiga, ucapkanlah perkataan yang mulia kepada mereka, rendahkanlah atau tawaduklah kepada keduanya serta berdoa Rabbighfirli Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya mengasihani aku di waktu kecil. Ya bunaya, he anak lanang cilik ingsun, ungdur ila dhifli, ungdur ningalono sira ila dhifli maring bocah aswiri kang cilik wa ila isfaqi abawaihi lan maring kasih sayang wong tua alaihi ing atase dhifl wa'tina ihima
lan memperhatikan nih bapak ibu biswihatihi kelawan kesehatane tifel wa ta'amihi lan panganane tifel wa syarabihi lan minumane tifel wa malazzihi lan kesukaane tifel fi lailihi ing dalem wengine tifel wa naharihi lan rinone tifel wa swihatihi lan kesehatane tifel wa saqamihi lan sakite tifel ta'alam ngertiyo sira miqdara ma ing ukurane barang qasah kang nyulitake apa ma abawa ka ing wong tua loro sira fi tarbiyatika ing dalem mendidik sira hatta balagda sehingga tumeka sira ngabalagor rijali ing nggon tumekane pira-pira wong lanang. Kita lihat, kita teladani dari bayi dan kasih sayang orang tua dulu, terutama waktu kita bayi ya. Orang tua itu sangat berusaha payah dalam memelihara kesehatan kita, memberi makan, minum, menjaga siang dan malam. Bahkan malam ibu itu rela untuk bergadang demi kita, dan mereka sangat terjaga di saat kita sehat maupun sakit. Dari hal ini kita tahu bahwa tanggung jawab orang tua itu sungguh berat dalam mendidik dan membesarkan kita hingga kita tumbuh dewasa seperti ini. Ya bunaya, hei anak cilik lanang ingsun, innaka setuhune sira fi hadhihi saati ing dalam ikilah waktu allati wafaqaniya kang memberi taufik ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah lian atau wala supaya ngurusi ingsun irsyadaka ing nuduhake sira fiha ing dalam ikilah waktu la tazalu kang ora barbar sapa sira tataqallabu bolak-balik sapa sira fi ni'mati abika ing dalam nikmate abi bapak sira alladzi hiya abika yuwalika wes nulung sapa abika ing sira bin nafaqati kelawan nafaqah bima kelawan barang fi wus'ihi ing dalam jembare abika wala yadinnu lan ora ninggalake sapa abika alaika ing atase sira bima kelawan barang fi taqatihi ing dalam kemampuane abika. Sesungguhnya kita harus bersyukur. Allah itu telah menolong kita ke jalan yang benar dengan perantara orang tua. Kita bisa ya mengenal agama ini, kita bisa berada di antara pencari ilmu ya. Intinya kita bersyukurlah untuk khususnya kita bisa di antara teman-teman pondok itu. Nah, itu begitu nikmat pemberian orang tua dalam memberi nafkah kita, tidak pernah kikir, tidak pelit. Coba bayangkan, kita coba hitung dari mulai kita bayi hingga sekarang berapa pengeluaran orang tua. Itu sudah banyak sekali kan, terutama waktu kita mulai masuk kuliah itu banyak sekali uang yang dikeluarkan. Orang tua ya mengeluarkan saja, tidak eman-eman untuk demi masa depan kita. Bahkan meskipun orang tua itu meski harus teramat coba seharian misalkan ke sawah dengan seluruh tenaganya, dengan seluruh kemampuannya, beliau kerahkan untuk kita, untuk masa depan kita, kesehatan kita, keberlangsungan hidup kita. Seandainya orang tua tidak memberi nafkah, tentu kita tidak akan bertemu dan belajar bersama di antara para pencari ilmu mulia ini. Ya, kita di antara teman-teman kita di pondok khususnya. Itulah, maka kita harus bersyukur dengan tadi, kita harus berbakti pada orang tua dengan jangan berkata pokoknya dengan berkata-kata mulia dan senantiasa mengabdi dan berdoa untuk orang tua.
Lanjut ya. Ya bunaya hi anak lanang cilik ingsun, kulo insanin utawi saben-saben menungso iku yuhibbu seneng sapa kulo insan ayakuna ing yen ana sapa kulo insan iku rafial qadri tinggi pangkate radhi malajahi kang agung derajate mahbuban kang den cintai indallahi mungguhe Gusti Allah wa indan nasi lan mungguhe manungsa wa yatamanna lan ngarep-ngarep sapa kulo insan ayakuna yen ana sapa kulo insan apa maqamuhu kedudukane iku fauqa kulli maqamin ing dalam dhuwure saben-saben kedudukan. Jadi setiap orang itu tentu ingin dirinya dapat mencapai derajat yang tinggi, kedudukannya tinggi dan dicintai Allah, dicintai manusia. Mereka ingin kedudukannya itu lebih tinggi dari segalanya. Tetapi, lakinnal walida angin tetapine wong tua iku yuhibbu luwih demen liwaladihi maring anake walid ayakuna yen ana sapa walid iku arfa'a luwih dhuwur minhu ketimbang walid apane mangsilatan kedudukane wa akbara lan luwih agung sapa walad minhu ketimbang walid apane maqaman kedudukane wa azza lan luwih mulya sapa walad minhu ketimbang walid apane jahan pangkate. Nah, tetapi orang tua itu lebih menyukai bila anaknya mencapai kedudukan lebih tinggi dari mereka dan anak juga memiliki penghormatan yang lebih mulia daripada orang tua. Nah, berikut demikian yang saya sampaikan ada kesimpulan. Nah, ini ada kesimpulannya dari yang dipaparkan awal hingga akhir. Yang pertama tadi, ketika kita merasa berat dalam mengabdi pada orang tua, maka kita menyadari, mengingat bahwa orang tua itu kewajiban pada kita lebih berat berlipat-lipat. Yang kedua, kewajiban kepada orang tua dalam kitab Wasaya ini yang pertama, kita tidak boleh berkata kita tidak boleh membentak kepada orang tua, kita harus berkata yang mulia, bertawadhu dan senantiasa mendoakannya. Yang ketiga, kita mengambil teladan dari bayi dan kasih sayang orang tua saat kita masih bayi. Kemudian kita harus bersyukur atas perantara orang tua kita bisa di jalan yang benar. Khususnya dalam saat ini kita bersyukur atas di antara penuntut ilmu yang mulia. Dan yang terakhir, orang tua itu lebih menyukai jika derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Nah, ini ada kata-kata mungkin bisa untuk renungan kita semua dalam berbakti dan mengabdi pada orang tua. Seorang ibu sanggup memelihara 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu dapat memelihara seorang ibu. Nah, semoga kita bukan termasuk yang ini ya, semoga kita senantiasa bisa berusaha untuk berbakti dan mengabdi sebaik-baiknya kepada orang tua. Amin. Nah, satu lagi, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, jabatan bisa kita raih, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan terulang lagi. Mumpung kita masih belum menikah dan sepenuhnya taat kita masih pada orang tua dan orang tua masih sugeng, kita manfaatkan waktu kita, kesempatan kita untuk mengabdi kepada orang tua. Tetapi besok juga ketika kita sudah menikah, kita tetap mengabdi kepada orang tua. Kita tetap mengasihi. Jangan sampai banyak kan sekarang yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo karena kita sudah repot dengan pekerjaan kita, dengan keluarga baru kita. Naudzubillah min dzalik yang seperti itu. Semoga kita termasuk anak-anak anak solehah yang senantiasa berbakti dan mendoakan orang tua di waktu orang tua masih sugeng maupun sudah meninggal. Nah, amin.
Sekian dari saya. Mari kita tutup dengan membaca doa, mendoakan kedua orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.